Sementara di dalam negeri di Jakarta, saudara, polisi menangkap 10 remaja yang diduga akan mengikuti unjuk rasa Jokowi Endgame di depan istana dan patung kuda. 10 orang ditangkap polisi dari unit reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di dua lokasi berbeda di Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Sebanyak 10 remaja ditangkap polisi reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di dua lokasi, yakni kawasan Masjid Istiqlal dan Jalan Juanda Sawah Besar Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Para remaja yang ditangkap tersebut langsung digeledah serta langsung diperiksa oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga memeriksa chat di telepon remaja dan menemukan ajakan untuk melakukan unjuk rasa. Salah satu remaja tersebut mengaku diajak oleh temannya, dirinya berangkat untuk melakukan unjuk rasa, namun ia mengaku akan pulang ke rumah dikarenakan unjuk rasanya batal. Bukannya di rumah loh. Sebelumnya polisi menjaga sejumlah titik lokasi di Jakarta sejak pagi tadi mengantisipasi unjuk rasa yang disebut akan berlangsung hari ini. Penjagaan dilakukan polisi di jalan yang menuju ke istana dari arah Glodok, Jakarta Barat. Kawat berduri juga telah disiapkan untuk menjaga agar peserta aksi tak mendekat ke istana. Sejumlah jalan hari ini juga ditutup khususnya yang mengarah ke istana. Ada 3.385 petugas gabungan yang berjaga untuk mengantisipasi demo. Para petugas yang terdiri dari polisi, TNI, dan Satpol PP ini berjaga di kawasan Monas menuju Istana Negara. Sekali lagi saya himbau teman-teman supaya tidak mengganggu ketertiban umum. Unjuk rasa menolak PPKM yang digaungkan di media sosial sebagai aksi demo Jokowi Endgame dikritik pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Yunarto Wijaya mengatakan menyampaikan kritik itu normal saja dengan melakukan demo dengan catatan dalam keadaan kondisi tidak sedang menghadapi pandemi. Saat ini menurutnya melanggar hukum jika demo turun ke jalan dan berkerumun. Dalam alam demokrasi, hak seseorang ya untuk mengkritik pemerintah termasuk melakukan demo di jalanan. Tapi dengan catatan, itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang, pengumpulan massa, apalagi yang diorganisir, menimbulkan kerumunan, saya pikir jelas itu pelanggaran hukum. Dan motifnya sudah pasti bisa dikatakan tidak baik. Tapi kalau sudah pengumpulan massa, saya pikir niatnya memang sudah tidak baik, lebih mencerminkan syahwat politik yang mengorbankan sebagian masyarakat yang melakukan demo itu. Sekali lagi saya himbau teman-teman supaya tidak mengganggu ketertiban umum. Unjuk rasa penolakan PPKM terjadi di Jakarta Timur. Kericuan sempat terjadi saat polisi berusaha membubarkan massa. Sambil membawa spanduk, mahasiswa menolak kebijakan PPKM oleh pemerintah. Saat polisi akan membubarkan massa, kericuhan terjadi. Pendemo minta tidak dibubarkan saat berupaya menghadang bus yang sedang melintas. Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat untuk tidak ikut dalam demo. Polisi mengingatkan saat ini rumah sakit dan kuburan telah penuh imbas penularan COVID-19 yang terus meluas. Sekarang ini rumah sakit udah penuh mas, kuburan gila, semuanya. Hindari kerumunan, terutama hindari kerumunan. Bagaimana kalau coba bikin lagi kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul, menyampaikan pendapat di bawah umum terus melakukan kerumunan? Apa nggak bisa menjadi satu klaster kerumunan lagi? Sementara itu, perwakilan komunitas driver ojek online mendatangi Polda Metro Jaya. Para perwakilan ojol ini menyampaikan aspirasi mereka, khususnya terkait kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan PPKM darurat. Mereka memastikan tidak akan ikut dalam rencana aksi demo tolak PPKM. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui kondisi di sekitar Istana Presiden, sore ini kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Fajri Satrio. Selamat petang, Fajri. Bagaimana kondisi di sana dan seperti apa penjagaannya, Fajri?
Selamat petang, Rahmat Ibrahim dan juga saudara. Saat ini saya berada di Jalan Medan Merdeka Barat, di mana saat ini kondisi masih dijaga oleh personil gabungan TNI Polri dan juga Pemda DKI, dan dilakukan juga penutupan jalan. Selain di Jalan Medan Merdeka Barat, penutupan jalan juga dilakukan di Jalan Medan Merdeka Utara, di mana penutupan jalan ini dikarenakan adanya rencana unjuk rasa mengenai penolakan PPKM. Sebanyak 3.385 personil gabungan TNI Polri dan juga Pemda DKI telah diterjunkan di titik-titik yang dianggap vital seperti di kawasan Istana Merdeka DKI Jakarta, Monas, dan di DPR RI, di mana saat ini dari pihak kepolisian pun masih melakukan penjagaan yang sangat ketat. Saat ini di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dilakukan penutupan jalan dan hanya disisakan satu lajur. Ini hanya diperuntukkan untuk bus Transjakarta, di mana yang saat ini masih beroperasi pada pandemi COVID-19 atau pada saat ini PPKM level 4 ini, saudara. Di mana saat ini dari pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan berkerumun atau kegiatan yang melakukan unjuk rasa, karena hal ini bisa menjadikan adanya klaster baru penularan COVID-19, dan pihak kepolisian pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap di rumah saja, dikarenakan saat ini angka positif COVID-19 di DKI Jakarta masih terus bertambah dan rumah sakit penuh dan tempat pemakaman juga penuh. Dan dari pihak kepolisian pun mengharapkan agar masyarakat ini tetap patuh dan taat akan protokol kesehatan agar PPKM ini bisa dilonggarkan dan sehingga akan dilakukan relaksasi. Dan selain itu, Rahmat Ibrahim dan juga saudara, pihak kepolisian dari operasi yang dilakukan dari pagi hingga sore ini, dari pihak kepolisian pun tengah mengamankan 10 remaja yang diamankan dari 2 titik yang berbeda, tepatnya di kawasan Masjid Istiqlal dan juga di kawasan Sawah Besar Jakarta, di mana 10 remaja tersebut diduga akan mengikuti unjuk rasa penolakan PPKM. Saat ini dari pihak remaja sendiri tengah diamankan, terus dilakukan keterangan di Polisi Polres Jakarta Pusat. Rahmat Ibrahim. Fajri, jadi selain tadi Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Utara, jalan mana saja yang ditutup dan sampai kapan akan kembali dibuka jalan itu, Fajri? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Rahmat Ibrahim, untuk informasi yang kami dapatkan, jalan yang ditutup saat ini yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Utara, dan beberapa jalan yang menuju di istana saat ini memang dijaga ketat oleh pihak aparat gabungan. Ini untuk mengantisipasi, yaitu rencananya ada unjuk rasa penolakan PPKM sendiri, dan penutupan jalan akan dilakukan hari ini, dan penutupan jalan juga dilakukan ini dikarenakan adanya PPKM level 4 ini. Rahmat Ibrahim. Baik, tadi ada sebagian jalan terutama jam yang menuju istana dijaga ketat oleh kepolisian. Terima kasih Fajri Satrio untuk laporannya langsung dari kawasan Jakarta Pusat.